Di sudut kota yang tenang, berdiri sebuah restoran milik seorang wanita misterius yang dikenal dengan sebutan Madam. Restoran Madam memiliki pesona yang memikat, namun juga menyimpan aura rahasia yang mengusik nalar. Salsa, salah satu pekerja baru di sana, awalnya skeptis terhadap cerita hantu dan tahayul. Ia merasa dirinya logis, berpijak pada realita. Tapi semua itu mulai berubah. Semuanya dimulai dari peringatan Rose, rekan kerjanya yang lembut. Rose menarik Salsa ke samping dan berbisik, "Jangan masuk ke gudang sendirian. Ada sesuatu yang terlihat berdiri di kegelapan." Awalnya Salsa menertawakannya. Tapi malam itu, saat ia masuk ke gudang untuk mengambil persediaan, ia merasakannya. Ia merasa ada perubahan di udara. Sebuah bisikan pelan terdengar di telinganya. "Hati-hati." Keesokan harinya, suasana dapur berubah drastis. Udara terasa lebih berat. Panas kompor seolah menyelimuti seluruh ruang. Tiba-tiba, salah satu staf berteriak. Tubuhnya kejang-kejang, matanya terbalik. Lalu, satu persatu pegawai lainnya ikut terjatuh, menjerit, menangis, meronta tanpa kendali. Salsa berdiri terpaku, tubuhnya gemetar. Ia belum pernah melihat kesurupan sebanyak ini. Rose, yang ada di sampingnya, pingsan saat mencoba membaca doa. Salsa bergegas menghampiri, namun saat mencoba mengangkat tubuh Rose, lengannya tersenggol panci besar berisi air mendidih. Jeritan Salsa menggema di seluruh dapur. Kulit tangannya melepuh seketika. Sakitnya menusuk sampai tulang. Pandangannya mulai mengabur. Lalu gelap. Di rumah sakit, dalam keadaan terbaring dengan luka bakar, Salsa kedatangan seorang pria bernama Mas John. Ia mengaku sebagai paranormal dan telah mengikuti kejadian di restoran Madam selama bertahun-tahun. "Tempat itu bukan tempat biasa," ucapnya lirih. "Ada harga yang dibayar untuk keberhasilan Madam. Dan harga itu adalah darah dan jiwa seorang gadis perawan." Salsa tercekat. Tubuhnya lemas saat menyadari bahwa ia mungkin adalah target berikutnya. Mas John menceritakan lebih lanjut tentang sosok-sosok gaib yang menghuni restoran. Dia pun bertanya kepada Salsa, "Apa kamu pernah bekerja seharian, lelah, namun setelah kamu mandi dan bermalam di restoran itu, badan kamu terasa fit dan segar kembali?" Salsa menjawab, "Tentu saja. Restoran Madam merupakan salah satu yang terkenal di kota ini. Tiap hari kami bekerja seperti tidak memiliki waktu istirahat tanpa henti. Jadi saya sering menginap di restoran karena terlalu lelah untuk pulang ke rumah. Namun anehnya, tiap pagi saya merasa sangat segar, seolah-olah lelah itu hilang begitu saja." "Benar," ucap Mas John. "Itu adalah ciri-ciri korban selanjutnya. Ada roh yang menyerap energi kelelahan pekerja untuk menjaga mereka tetap kuat, namun dengan konsekuensi spiritual." Lanjutnya, Salsa pulang dari rumah sakit dengan pikiran berkecamuk. Namun ia memutuskan kembali bekerja, berharap semuanya hanyalah kebetulan. Tapi sejak hari pertama ia kembali, kejadian-kejadian aneh bermunculan. Panci bergeser sendiri saat tak ada orang. Lampu dapur berkedip dan padam setiap Salsa lewat. Suara langkah kaki terdengar seolah ada sosok yang mengawasi kegiatannya. Suatu malam, ia melihat sosok bayangan tinggi besar berdiri tepat di belakang Madam. Ketika Salsa menggali lebih dalam, ia sadar bahwa semua pekerja perempuan lainnya sudah menikah. Hanya
ia satu-satunya yang masih utuh. Fakta ini membuatnya menggigil ketakutan. Puncaknya terjadi saat Salsa tengah mencuci piring sendirian. Cermin kecil di dinding menunjukkan wajahnya, tapi dengan darah mengalir dari mata dan bibir. Ia berbalik. Tak ada siapa-siapa. Namun suara bisikan terdengar jelas. Kamu berikutnya. Salsa tak tahan lagi. Ia memutuskan untuk mengundurkan diri. Tapi keputusannya itu bukanlah akhir dari segalanya. Meninggalkan restoran tidak membuat semuanya selesai. Setiap malam, mimpi buruk menghampirinya. Salsa berlari di lorong-lorong restoran yang gelap. Dikejar sosok madam. Wajahnya rusak dan penuh darah. Matanya kosong seperti boneka mati. Jeritan, darah, dan api memenuhi tidurnya. Dalam mimpi-mimpi itu, Salsa melihat madam duduk bersama makhluk hitam bertanduk besar. Mereka berbicara dalam bahasa aneh. Terkadang, makhluk itu menatap Salsa dan tersenyum miring. Salsa mulai susah tidur. Badannya lemas, matanya menghitam. Ia mulai mencium bau amis dan bunga melati di kamarnya. Bau yang dulu hanya ada di dapur restoran. Mas John kembali mengunjunginya. Ia mengatakan bahwa madam belum menyerah. Gagahnya pengorbanan membuat madam harus membayar harga yang lebih besar. Rohnya perlahan ditarik oleh makhluk yang membantunya. Dia terikat janji, dan kamu adalah kunci kegagalannya. Itu sebabnya dia datang ke mimpimu. Dia ingin kamu kembali, atau dia akan hancur. Sampai suatu malam, semuanya berhenti. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi bisikan. Dunia terasa tenang untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan. Keesokan paginya, berita itu tersebar cepat. Madam tewas dalam kecelakaan lalu lintas. Mobil yang dikendarainya menabrak pohon besar di tikungan jalan sepi. Anehnya, tubuhnya ditemukan terjepit dengan ekspresi wajah yang menggambarkan ketakutan luar biasa. Tak ada tanda-tanda ia mencoba menyelamatkan diri, seolah seseorang atau sesuatu telah menjemputnya di detik-detik terakhir. Kematian madam menjadi misteri, tapi bagi Salsa itu adalah akhir dari teror panjang yang menghancurkan hidupnya. Beberapa jalan menawarkan kekayaan, tapi dilapisi darah. Salsa selamat, tapi kenangan tentang restoran madam masih menghantuinya, seperti bisikan dalam gelap.